Saya Muhammad Akbar Mutakin, saya sarjana teknik sipil. Baiklah, di kesempatan ini saya akan mengupas mengenai quality control atau kontrol terhadap kualitas beton K khususnya. Sebenarnya beton K atau FC bisa kita perlakukan seperti ini. Nah, jadi bagaimana sih kita mengetahui kalau kualitas beton yang kita bangun itu, ini kita bangun gedung nih, kita udah punya job nih ya sebelumnya ya, komposisi beton, terus kita uji selam tesnya masuk, oke. Kita cor cast in ya, kita cor ke lokasinya, terus sudah jadi. Nah kan dari mobil tadi ada sampel ya, ada sampel beton, kita ke mobil ready mix, datang sampel betonnya kita ambil dan kita uji di umur, bisa umur 3, 7, 14, 21, dan 28. Nah, kita uji apa? Namanya adalah uji kuat tekan beton. Untuk mengetahui apakah sampel yang kita ambil ini, beton yang datang itu memenuhi mutu rencana kita. Misalnya K250 ya, kita ganti nih, K250. Jadi di umur 3 hari, sampel tadi kita keluarkan dari bak penyimpanan. Kan ini kuring tadi, dikuring, kita angkat. Kita angin-anginkan sekitar 4 atau 5 jam. Udah cukup, kita bawa ke laboratorium yang dapat melakukan uji tekan beton. Nah, jadi quality control atau pengujian terhadap kualitas beton itu terbagi dua. Destructible yang dihancurkan atau undestructible yang tanpa dihancurkan. Yang ya pertama tidak dihancurkan, kedua dihancurkan, oke. Nah, yang tidak dihancurkan ini, yang tidak dihancurkan seperti tadi, sampel beton tadi, kita bawa ke mesin, kita bawa ke lab, kita masukkan ke mesin uji tekan, nanti dia tekan sampai hancur. Yang kita dapat di situ apa? Kuat tekan dalam satuan kilonewton. Nah, nanti kilonewton kita konversi ke kilogram per luasan yang ditekan, itulah kuat tekannya. Nah, nanti kan umurnya 3 hari misalnya, 3 hari itu 0,46 kalau saya tidak salah. Jadi ketika beton berumur 3 hari, itu kekuatannya sudah mencapai 46%. Nanti berangsur-angsur naik sampai 100%. Jadi itu bisa lihat tabelnya nanti, boleh nanti Bang tunjukkan tabelnya. Jadi umur 3, 7, 14, 21, 28 hari, 1 tahun. Nah, jadi hasil kuat tekan tadi kita bisa dapat dari bacaan bebannya tadi, kita bisa tahu kuat tekan rencananya apakah memenuhi atau tidak memenuhi, apakah masuk atau enggak. Nah, kalau yang destructible atau yang menghancurkan, ini biasanya kita lakukan pada proyek yang sudah jadi pasca konstruksi. Jadi ada ruko. Nah, ini kasus waktu Bang Akbar masih di labor. Jadi waktu itu kita memberikan jasa hammer test namanya. Nah, jadi kalau ini ini bukan destructible, undestructible. Jadi untuk gedung yang sudah jadi, konstruksinya sudah jadi, kita pakai hammer test. Jadi hammer test itu ada hammernya. Nah, nanti Bang Akbar tunjukkan gambarnya ya. Jadi kita gitu, kita pantulkan, ada bacaannya. Nah, itu ada cara membacanya, ada grafiknya. Jadi kalau kita menembak dari seperti ini, ada grafiknya, dari atas juga bisa, dari bawah juga bisa dipantulkan. Itu hammer test tanpa merusak, undestructible ya, bagi konstruksi yang sudah jadi ya. Kalau material kalau kubus tadi kan
ketika sedang pelaksanaan proyek nih. Nah, kalau ini setelah, oke, setelah strukturnya jadi. Bagaimana kalau umurnya belum 28 hari? Boleh, kita kan konversi. Tapi kalau bisa sih saya sarankan di umur 14 sampai 28 hari. Karena dari beberapa penelitian yang saya lihat, ketika beton itu berumur 14, hasil uji tekan dari umur 3, 7, 14 sampai 28 itu relatif stabil, mendekati hasil yang sesungguhnya nanti. Sedangkan di umur-umur awal 3, 7 itu relatif hasilnya itu terlalu besar. Jadi kalau dari itu hasil yang tadi kita prediksi ke sini itu jadinya K-nya tinggi. Misalnya K260, K270, padahal ketika di umur 14 sampai 28 itu K250. Bisa pas, oke, pas K250. Nah, selain metode hammer test, ada satu lagi yang sering dilakukan di jalan, konstruksi jalan kabupaten, jalan raya, yaitu core drill. Jadi di core, jadi kalau ada aspalnya kita korek, dibersihkan, dirapikan, terus dibor, semacam dibor, langsung diambil. Nah, dimensinya itu kalau tidak salah 15 cm, ketebalannya tergantung tebal beton rencana. Nah, setelah itu diambil, nanti itu kita uji tekan. Nah, kalau untuk sampel kubus itu jarang di cupping. Di cupping itu semacam dari belerang dicetak. Nah, di cupping. Tapi kalau silinder biasanya di cupping. Nah, nanti sampel beton yang kita core tadi kita uji tekan di lab uji beton. Kita uji tekannya, kita lihat benarkah beton rencana itu tercapai di lapangan. Itu biasanya 2. Jadi kita bisa lakukan pengujian kuat tekan itu ketika pelaksanaan proyek, atau ya pelaksanaan proyek sebelum itu kan job mix. Jadi ketika pelaksanaan proyek dan setelah proyek itu selesai. Setelah proyek selesai ini kita bagi 2 lagi. Yang mau dihancurkan nggak? Kalau tidak dihancurkan kita pakai hammer test. Kalau yang dihancurkan pakai core drill. Nah, demikian dari Bang Akbar. Semoga bermanfaat. Jadi itulah kira-kira pelaksanaan teknis ilmu-ilmu. Jadi ilmu ketika kita dapat di kampus itu sangat bermanfaat sekali ketika di lapangan. Walaupun ada yang mengatakan itu berbeda, tapi menurut saya teori itulah yang kita bawa ke lapangan. Memang ada ilmu lapangan yang tidak didapat di teori, tapi teori itulah jadi dasar kita, panduan kita untuk melakukan justifikasi atau melakukan keputusan-keputusan teknis. Mana tahu terjadi hal-hal di luar yang kita prediksikan. Nah, baiklah, demikian dari Bang Akbar. Bagi teman-teman yang sedang kuliah teknik sipil atau yang menjalani hidup sebagai praktisi teknik sipil dimanapun berada, jadi kembali, ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Tiap-tiap kita wajib belajar agama, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Kalau ilmu-ilmu yang seperti ini sebenarnya ini fardu kifayah, namun ini memberikan manfaat yang sangat besar. Jadi semoga teman-teman bermanfaat, ilmunya bermanfaat, berkah, dan sukses di sana. Oke, demikian dari Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.